YouTube channel. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nilo Eka Asriani, biasa dipanggil Eka. Saya dari Universitas Pendidikan Ganesha, Fakultas Ekonomi, Program Studi S1 Manajemen. NIM saya 2417041268. Saya dari kelas 1H. Tujuan saya membuat video ini ialah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pengantar ekonomi. Nah, di sini saya akan membahas materi tentang gelombang konjuktur ekonomi dan situasi terkini di Indonesia dan isu-isu terkait materi tersebut dan apa sih solusinya. Simak videonya sampai habis ya. Kalian tahu nggak sih apa itu konjuktur? Konjuktur ialah kenyataan yang berlaku dalam perekonomian yang menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi tidak berkembang secara teratur tetapi mengalami kenaikan atau kemunduran yang selalu berubah-ubah dari waktu ke waktu. Perekonomian juga tidak selalu berkembang secara teratur dari satu periode ke periode lainnya. Nah, di gambar ini terdapat grafik konjuktur. Kalian bisa lihat ya. Dan saya akan menjelaskan apa aja tahap-tahap dari konjuktur. Tahap-tahap konjuktur yang pertama itu tahap depresi atau kemerosotan. Ialah kegiatan ekonomi semakin merosot yang terjadi karena banyak produksi berkurang, banyak perusahaan tutup karena rugi, dan adanya pengangguran. Adapun ciri-ciri perekonomian pada kondisi depresi yang pertama itu tingginya pengangguran, kedua kapasitas produksi yang menganggur cenderung tidak beroperasi daripada mengalami kerugian besar, yang ketiga itu rasa pesimis yang mendalam di kalangan para pengusaha. Dan yang kedua itu tahap ekspansi, ialah tahap kegiatan ekonomi dalam perkembangan atau pertumbuhan yang cepat sampai tercapai puncak kegiatan atau sering disebut BOM. Adapun ciri-ciri perekonomian pada kondisi ekspansi, yang pertama itu tingkat permintaan agregat kuat dan naik, kedua peningkatan permintaan untuk barang-barang impor dan jasa, dan ketiga meningkatnya investasi dan keuntungan perusahaan, dan keempat itu meningkatnya produktivitas. Ketiga, tahap resesi atau kelesuan, yaitu semula kemacetan yang timbul menyebabkan laju pertumbuhan ekonomi terhenti dan mundur sedikit. Adapun ciri-ciri perekonomian pada kondisi resesi, yang pertama turunnya daya beli akibat inflasi yang tinggi, harga naik, daya beli turun, masyarakat mengurangi belanja dan memilih untuk lebih banyak menabung. Kedua, turunnya investasi akibat turunnya konsumsi, produksi berlebihan, investasi tidak diperlukan. Yang ketiga, turunnya kesempatan kerja akibat investasi turun, lowongan kesempatan kerja tidak ada, pengangguran menjadi meningkat. Keempat, tahap pemulihan, ialah kegiatan ekonomi mulai normal kembali sehingga ada dorongan untuk menghidupkan kembali kegiatan produksi. Dengan demikian, pengangguran berkurang jumlahnya, penjualan mulai bertambah dan harga dapat naik. Adapun ciri-ciri perekonomian pada kondisi pemulihan, yang pertama, membaiknya indikator ekonomi, kedua suku bunga turun, inflasi berhasil dikendalikan, gejolak buruh turun, nilai mata uang stabil, dan ketiga adanya stimulus rangsangan ekonomi. Adapun isu yang akan saya bahas yaitu analisis dampak inflasi global terhadap ekonomi domestik. Inflasi global saat ini menjadi tantangan besar bagi ekonomi di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor global seperti pemulihan pasca pandemi COVID-19, kenaikan harga energi, dan gangguan rantai pasok. Indonesia sebagai negara dengan ekonomi terbuka terkena dampaknya, terutama pada sektor perdagangan, industri, dan daya beli masyarakat. Mengenai dampak inflasi global terhadap ekonomi domestik Indonesia, berikut adalah analisis mengenai dampak inflasi global terhadap ekonomi domestik di Indonesia. Yang pertama itu kenaikan harga barang impor. Indonesia masih bergantung pada impor untuk kebutuhan seperti bahan bakar, bahan baku industri, dan bahan produk makanan tertentu. Penyebabnya ialah ketika harga barang di pasar global naik, biaya impor meningkat. Dampaknya, harga kebutuhan pokok seperti gandum, minyak goreng, dan bahan bakar meningkat, biaya produksi dalam negeri juga naik karena banyak bahan baku diimpor. Efek pada masyarakat ialah harga barang jadi lebih mahal, menekan daya beli masyarakat. Kedua, melemahnya nilai tukar rupiah. Inflasi global mendorong negara-negara maju seperti Amerika Serikat menaikkan suku bunga untuk menekan inflasi. Hal ini menyebabkan investor global menarik modal dari negara berkembang, termasuk Indonesia, sehingga nilai tukar rupiah melemah. Dampaknya itu seperti biaya impor semakin mahal karena transaksi menggunakan dolar AS, harga barang impor naik lebih tajam, memengaruhi industri yang bergantung pada bahan baku impor. Ketiga, tekanan UMKM, usaha mikro, kecil dan menengah, menjadi salah satu sektor yang paling terdampak.
Masalah yang dihadapi ialah biaya produksi naik karena bahan baku yang mahal. Sulit menaikkan harga jual karena khawatir kehilangan pelanggan. Dampaknya keuntungan UMKM menurun, sebagian UMKM terpaksa mengurangi tenaga kerja atau menghentikan produksi. Keempat, kenaikan biaya hidup. Inflasi global memicu kenaikan harga energi seperti minyak mentah dan gas. Efeknya tarif listrik, harga BBM, dan biaya transportasi meningkat. Harga barang kebutuhan pokok ikut naik karena tingginya ongkos distribusi. Dampaknya beban ekonomi masyarakat bertambah, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah. Kelima, kebijakan suku bunga Bank Indonesia. Untuk mengatasi inflasi, Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan. Dampak positifnya, membantu menstabilkan nilai tukar rupiah. Dampak negatifnya, suku bunga pinjaman naik sehingga biaya kredit perumahan, kendaraan, dan usaha menjadi mahal. Adapun langkah-langkah, pemerintah mengatasi dampak yang pertama, subsidi energi, yaitu pemerintah memberikan subsidi pada BBM, gas, dan listrik untuk menekan kenaikan harga energi yang bisa memengaruhi masyarakat luas. Kedua, program bantuan sosial atau bansos, yaitu bantuan langsung tunai untuk kelompok masyarakat rentan, subsidi untuk bahan pangan seperti minyak goreng dan beras murah. Ketiga, diversifikasi pasar ekspor, yaitu pemerintah mendorong pelaku usaha untuk memperluas pasar ekspor ke negara-negara selain Amerika Serikat dan Eropa seperti Asia dan Afrika. Keempat, peningkatan produksi dalam negeri, yaitu mengurangi ketergantungan impor dengan mendukung industri lokal. Kelima, stabilisasi nilai tukar rupiah, seperti Bank Indonesia secara aktif melakukan intervensi pasar untuk menjaga nilai tukar rupiah agar tetap stabil. Solusinya, untuk mengatasi dampak inflasi global, salah satu strategi utama adalah diversifikasi sumber daya ekonomi. Pemerintah dapat mendorong sektor pertanian dan energi terbaru untuk mengurangi ketergantungan pada impor. Selain itu, perlu ada upaya meningkatkan daya saing produk lokal melalui insentif bagi pelaku usaha dalam negeri. Tidak kalah penting, literasi keuangan masyarakat harus ditingkatkan agar mereka lebih bijak dalam mengelola keuangan selama masa inflasi. Nah, itu dia pemaparan materi dan isu terkini analisis dampak inflasi global terhadap ekonomi domestik. Mari kita bersama-sama memahami dan membahas bagaimana isu ini memengaruhi berbagai sektor di Indonesia. Jika kalian tertarik dengan materi ini, kalian bisa mengunjungi beberapa situs internet dan website lainnya. Ayo berpartisipasi dan temukan cara terbaik untuk menjaga kestabilan ekonomi kita. Oke semuanya, terima kasih ya sudah menonton video saya sampai akhir and see you guys.